warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Masih semangat? Masih. Oke, walaupun pelajaran terakhir kita harus tetap Semangat. Hari ini siapa yang tidak hadir? Pak Indri. Kenapa tidak hadir? Tidak hadirnya? Keterangannya? Rani. Oke, sudah dapat itu semua? Kalau sudah, kita lanjutkan materi yang selanjutnya. Silakan dibuka halaman, dibuka tematika. Berapa, Bu? Ayo dibuka di daftar isinya. Tematika dari daftar ini. Ya, coba Baik, sebelum kita membahas mengenai potensi ekonomi lingkungan, kita refleksi sebentar materi yang sebelumnya. Kita sudah belajar mengenai interaksi. Boleh dibuka lagi buku catatannya, interaksi. Coba ada yang masih ingat apa sih itu interaksi sosial? Siapa yang berani? Tunjuk tangan. Siapa yang berani? Tunjuk tangan. Kontak sosial berupa Ayo kenalan. Apa sih interaksi sosial itu yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara sesama manusia, baik individu dengan individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Syarat terjadinya interaksi sosial ada berapa? Syarat ada dua. Yang pertama, Kontak langsung. kontak sosial dan komunikasi. Terus bentuk-bentuk interaksi sosial ada berapa? Bentuk interaksi sosial ada dua. Interaksi sosial asosiatif dan interaksi Positif. disosiatif. Yang asosiatif itu bersifatnya positif, yang disosiatif itu bersifatnya negatif. Oke. Kita lanjutkan di materi hari ini. Ada potensi ekonomi lingkungan. Ya, sudah dibuka semua halaman 127. Potensi ekonomi lingkungan. Bisa diperhatikan. Ada gambar apa di halaman 127? Ada yang tahu? Lumbung padi. Atau biasa disebut Lumbung padi. Jadi Indonesia, ya, ada juga keterangannya di buku. Indonesia itu dikenal sebagai salah satu lumbung padi di Asia Tenggara. Karena apa? Kenapa Indonesia disebut lumbung padi di Asia Tenggara? Karena Indonesia adalah salah satu negara penghasil Padi yang sangat melimpah. Atau daerahnya itu hampir 50% itu pertanian. Ya. Jadi itulah mengapa
Indonesia disebut salah satu lumbung padi di Asia Tenggara. Nah, di sini apa saja sih potensi ekonomi yang ada di Indonesia? Jadi banyak potensinya ya. Potensi wilayah itu berdasarkan keadaan wilayahnya masing-masing. Jadi berbeda wilayah, berbeda bentang alam itu potensinya berbeda-beda. Kalau di daerah kita apa potensinya? Pertanian. Pertanian apa? Padi. Sayur. Singkong ya. Padi, singkong, Sayur-sayuran. sawi, sawit ya. Jadi kita itu dataran rendah. Kalau dataran rendah itu tidak menghasilkan sayuran. Yang menghasilkan sayuran di mana? Pegunungan. Dataran tinggi. Contohnya kalau di Lampung. Iya. Iya sayuran. Maksudnya contohnya di daerah mana? Di Lampung. Ada yang tahu pegunungan? Pringsewu. Ya, di Pringsewu ada. Di Lampung Barat. Nah, mereka itu potensi wilayahnya adalah menanam Sayuran. Sedangkan kalau di dataran rendah itu potensi wilayahnya di bidang Pertanian. sawah, terus singkong, habis itu Sawit. Kalau di daerah pesisir, apa potensi wilayahnya? Nelayan. Mencari ikan di laut. Selanjutnya silakan dibuka di halaman 130. Ya, jadi ada perubahan potensi sumber daya alam. Oke, jadi sumber daya. Nah, sebelum kita ke macam-macamnya, apa sih sumber daya alam itu? Sesuatu yang terdapat di permukaan bumi serta dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, jadi sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang terdapat di permukaan bumi serta dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan. Nah, berdasarkan kelestariannya sumber daya alam terbagi menjadi dua. Sumber Daya alam buatan dan sumber daya alam yang diperbarui yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya, ada yang tahu untuk sumber daya alam yang dapat diperbarui? Yang dapat diperbarui berarti yang dapat olah kembali. diolah kembali, dilestarikan kembali. Nah, apa itu? Contohnya, air, terus ya tanah bisa Hujan. Nah, ketika hujannya turun, bagaimana caranya memperbaruinya? Direposasi. Reforestasi atau penanaman hutan Kembali. atau penanaman pohon kembali. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya, gas, minyak bumi, Nikmat batu bara. intinya sesuatu hal yang habis dipakai pada saat itu juga. Jadi ketika kita memakai itu tidak bisa diperbarui lagi. Misal kita nih pakai kayu kita buat masak, ya kita masak pakai kayu, sudah jadi bara, apakah bisa diperbarui lagi? Enggak. Ya langsung habis pada waktu itu juga. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Ayo tanya boleh. Tidak ada, kalau tidak ada kita lanjutkan. Oke, potensi sumber daya alam di Indonesia terbagi menjadi tiga. Ada apa aja? Sumber daya alam, sumber daya alam tambang, sumber daya alam kemaritiman. Oke, yang pertama kita bahas. Jadi ada tiga ya, sumber daya alam hutan, sumber daya alam tambang, dan sumber daya
daya alam untuk Pemeliharaman. Yang pertama kita bahas ada sumber daya Hutan. Nah, di sini ada data berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2018 Indonesia mengalokasikan 63%. Berarti 63%, berarti setengah dari wilayah yang ada di Indonesia. Atau 120,60 juta hektar daratannya sebagai kawasan Hutan. Fungsinya apa hutan? Mengatur iklim sebagai paru-paru dunia, menahan pemanasan global, tempat cadangan air, menahan abrasi, kawasan tempat tinggal masyarakat dan aneka hayati dan lain-lain. Semangat sekali. Jadi fungsi hutan yang pertama mengatur iklim. Ketika di wilayah kita tidak ada hutan, apa yang akan kita rasakan? Panas, Banjir. Terus apa lagi? longsor, Kalau di daerah pegunungan, kalau di daerah daratan atau dataran rendah, Banjir. Banjir. Jadi hutan itu memiliki fungsi yang sangat banyak. Selain itu sebagai paru-paru Dunia. Kenapa hutan sebagai paru-paru dunia? Karena menghasilkan oksigen. Ketika hutannya habis, bisa Indonesia hutannya dibakar, apa yang akan terjadi? Dampaknya akan kemana? Paru-paru. Dampaknya kemana? Jika hutan yang ada di Indonesia dibakar atau ditebang, apa yang akan terjadi? Dampaknya seperti apa? Panas. Oke, panas ya, sangat panas. Kenapa? Karena apa tadi? Tidak ada Karena hutannya dibakar, udaranya semakin panas, oksigennya semakin menipis. Ya, menurun atau menipis sama saja. Selanjutnya tempat cadangan air. Ya, jadi akar dari pepohonan itu adalah tempat cadangan Air. Kalau airnya, kalau pohonnya ditebang, maka airnya akan Mengalir. meluap. Makanya hutan juga sebagai alat untuk menahan Abrasi. Apa itu abrasi? Ada yang tahu abrasi? Penyerapan air. Pengipisan Air. Pengipisan tanah yang diakibatkan air Laut. atau pantai itu loh. Biasanya yang sering ada di pantai itu hutan-hutan apa? Kelapa. Hutan 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 mangrove ya, hutan mangrove. Jadi di pesisir pantai biasanya itu terdapat hutan mangrove. Tujuannya apa? Ditanam atau dilestarikannya hutan mangrove itu untuk menahan Air. menahan menahan air, menahan panas, banyak sekali ya. Ya, selain menahan abrasi, bahasa lainnya itu bisa menahan air, menahan panas dari teriknya matahari kalau kalian mau meneduh ya. Jadi banyak fungsi dari Hutan. Oke. Nah, di sini fungsi kawasan hutan diklasifikasikan menjadi 3. Fungsi kawasannya. Kalau tadi fungsi hutannya secara umum, sekarang fungsi kawasannya. Kawasan hutan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama hutan Produksi. Ada hutan lindung dan hutan Konservasi. Pertama kita bahas hutan produksi. Apa sih hutan produksi itu? Kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk menghasilkan bahan baku produksi. Kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk menghasilkan bahan baku Produksi. Jadi kalau produksi itu Kayu. berarti hutan yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari, untuk membuat sesuatu ya. Hutan apa?
Contohnya apa yang diproduksi? Meja. Kayu. Meja itu hasilnya atau outputnya. Kalau bahan bakunya berarti Kayu, rotan. Kayu, rotan. Ada yang tahu rotan seperti apa? Tahu. Rotan. Daerah mana yang penghasil rotan terbesar di Indonesia? Kalimantan. Oke, benar. Kalimantan. Nah, di sini aku mau kasih tahu kita lihat ya contoh dari hutan produksi seperti apa sih hutan produksi yang ada di Indonesia. Jadi ada macamnya. Biasanya disebut juga dengan hutan tropis, di mana banyak hutan-hutan yang mereka tuh tumbuhannya sama. Jadi ada hutan pinus, ada hutan akasia, ya, ada hutan apa sih? Akasia. Terus Jati. jadi banyak macamnya ya hutan produksi. Oke, sekarang bisa dilihat ini adalah salah satu contoh hutan produksi atau hutan tropis di Indonesia. Tebing ya. Kalimantan hingga Papua. Keindahan alam Indonesia yang terdiri dari pesisir pantai, gugusan pulau-pulau, barisan pegunungan, dan hijaunya hutan belantara menjadikan Indonesia disebut sebagai jamur kekaisaran. Ini apa tadi? Rotan. Keragaman hutan Indonesia Tidak ada bapak merupakan rumah bagi berbagai kehidupan yang ada di dalamnya. Ini ketan. Apa itu? Ketan. Keanekaragaman hayati Si Pansel. Banyak ya, jadi hutan itu tidak hanya tumbuhan, tapi banyak juga hewan. Keanekaragaman hayati tersebut 10% spesies tanaman, 12% spesies mamalia, 16% spesies reptilia dan Apa itu? dan 14% spesies burung, tumbuh dan besar secara alami Itu pasti di Kalimantan. Indonesia. Api-api. Banyak di Banyak Papua. dari spesies tersebut bersifat endemik yang hanya dapat dijumpai di Indonesia. Dewinya masih ada itu soal di Kalimantan. Tiger. Tiger. Hutan hujan Indonesia merupakan paru-paru dunia dan merupakan salah satu dari 3 wilayah hutan yang mampu menjaga keseimbangan iklim global selain hutan Amazon di Amerika Latin dan Kongo di Afrika. Keberadaannya sangat penting bagi 7 miliar warga dunia. Jadi di dunia itu ada 3 kawasan hutan Hutan yang adalah luas. inspirasi. Indonesia, Inspirasi bagi jati diri sebagian besar suku-suku bangsa Nusantara. Bangga dengan hutan Indonesia berarti bangga dengan jati diri dan budaya bangsa. Menjaga hutan berarti menjaga jati diri dan budaya. Bahkan bagi sebagian suku bangsa lainnya, hutan dan tanah dianggap sebagai ibu sumber kehidupan. 100% Indonesia adalah 100% kebanggaan dan 100% semangat untuk menjaga sumber inspirasi bangsa. Getah ya kok aduh. Hutan Indonesia adalah berkah dari Tuhan untuk bangsa ini. Perlindungan secara menyeluruh terhadap kekayaan ini mutlak dilakukan demi keseimbangan bumi dan kehidupan warganya. Menjaga
Indonesia Raya tetap jaya sentosa. Selamat Masa kecilnya Nisa itu. selamatkan 100% Indonesia. Jadi tadi dijelaskan bahwa ada 3 wilayah hutan terbesar di dunia. Kenapa Indonesia juga termasuk ke dalam negara yang memiliki atau yang bersumbangsi sebagai paru-parunya dunia. Daerah negara apa saja tadi? Amerika, Indonesia, Amerika, Afrika. Jadi Indonesia, Amerika Latin dan Afrika. Oke, kita lanjutkan. Kalau tadi kita sudah bahas hutan produksi, ya, apa saja yang terdapat di hutan produksi, pohon, tumbuhan-tumbuhannya apa saja, hewan-hewannya apa saja. Sekarang kita ke hutan lindung. Apa sih hutan lindung? Jadi ada bedanya ya, hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Apa sih bedanya? Yang hutan lindung apa? berfungsi sebagai pengatur suplai air, mengendalikan erosi, mencegah banjir, mencegah intrusi air laut, mempertahankan kesuburan tanah, dan menyediakan suplai makanan dan energi untuk kebutuhan manusia. Jadi hutan lindung itu fungsinya sebagai pengatur suplai air, mengendalikan erosi, mencegah banjir, mencegah intrusi air laut, serta mempertahankan kesuburan tanah. Kalau hutan konservasi Sebagai kawasan suaka alam, cagar alam dan swalam, masuk satwa dan kawasan pelestarian alam. Jadi hutan konservasi itu diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama, kawasan cagar alam Dan kawasan pelestarian alam. Bisa dilihat di buku di halaman 132. Jadi yang pertama kawasan suaka alam. Nah, kawasan suaka alam ini dibedakan menjadi 2, cagar alam dan suaka marga satwa. Nah, apa sih bedanya cagar alam dan suaka marga satwa? Ya, sama-sama hutan konservasi tapi dibedakan menjadi 2. Ada yang tahu? Cagar alam dan suaka marga satwa. Apa sih bedanya cagar alam dan suaka marga satwa? Yang berani tunjuk tangan. Cagar alam dulu deh. Apa itu cagar alam? Aktivitas berupa tumbuhan, satwa serta ekosistemnya yang melindungi sehingga kelangsungan hidupnya terjadi secara alami. Suaka marga satwa apa? Beda dulu. Merupakan kawasan yang memiliki kegiatan selain yang menjadi maupun diperlukan serta memiliki Oke, kalau suaka marga satwa merupakan suatu kawasan suaka alam dengan ciri khas berupa keunikan dan keanekaragaman. Nah, di sini kalau suaka marga satwa itu kawasan di mana mereka itu membudidayakan, misalnya bukan gajah itu hampir punah. Bagaimana caranya gajah itu tidak punah? Bagaimana? Dilindungi, dilestarikan, bagaimana caranya biar beranak, ya. Jadi biar tidak mati. Terus ada lagi hewan apa lagi yang hampir punah? Ada suku, ada bercala, ada bercula. Itu maksudnya ke hutan marga satwa. Jadi mereka memberdayakan, ya, membudidayakan atau yang melindungi juga. Kalau cagar alam tadi kan khusus untuk melindungi satwa-satwa yang sudah hampir punah. Kalau suaka marga satwa itu memberdayakan kembali. Itu boleh kita datang itu
boleh kalau ke suatu waktu satwa, tapi kalau ke cagar alam tidak boleh. Hanya orang-orang yang meneliti, ya, hanya orang-orang yang meneliti atau hanya orang-orang yang memiliki kepentingan khusus dan izin yang boleh masuk ke kawasan cagar alam. Baik, kita lanjutkan kembali. Oke, sekarang kalau tadi sudah kita bahas mengenai sumber daya hutan, sekarang kita bahas yang kedua. Jadi tadi kan ada 3 ya, sumber daya alam. Pertama sumber daya sumber daya sumber daya tambang. Yang ketiga sumber daya kemaritiman. Jadi kalau tadi sudah sumber daya hutan, sekarang kita ke sumber daya alam tambang. Oke, bisa dilihat di depan ataupun di buku. Kalau di buku tidak berwarna, kalau di depan sepertinya lebih berwarna. Ada peta persebaran tambang yang ada di Indonesia, ya. Jadi ada persebaran tambang yang ada di Indonesia. Nah, apa saja? Jadi banyak ya, ternyata tambang-tambang yang ada di Indonesia itu banyak sekali macamnya. Ada keterangannya. Yang pertama itu ada aluminium, asbes, aspal, batu bara, bauksit, belerang, biji besi, emas dan perak, dan masih banyak lagi. Oke, bisa dilihat yang gambar seperti rumah, ya. Apa yang gambar seperti rumah hitam yang sepertinya mendominan? Minyak bumi. Oke, jadi minyak bumi yang ada di Indonesia itu sangat luas, sangat banyak titiknya. Setelah itu apa lagi yang banyak? Ada nikel, ada juga oke, ada juga emas, ya. Emas juga ada di beberapa titik. Oke, kita lihat ya salah satu pertambangan yang ada di Indonesia. Apakah itu? Emas. Alam Indonesia, baik itu sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non hak Indonesia, baik itu sumber daya alam hayati. Hai guys, kekayaan sumber daya alam Indonesia memang sungguh luar biasa melimpah nih guys. Sehingga Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai negara dengan tingkat biodiversitas tertinggi di dunia setelah Brazil. Dengan fakta itu, sumber daya alam Indonesia, baik itu sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non-hayati, menjanjikan kekayaan yang bisa dimanfaatkan bangsa Indonesia dengan sebaik-baiknya. Sekarang ini masih dikelola oleh PT Freeport Indonesia. Namun kondisi alam di tempat tersebut sekarang menjadi sangat memprihatinkan dan ada kerugian serta keuntungan dari adanya pertambangan oleh Freeport tersebut. Dan kali ini ayo kita kupas tuntas fakta-fakta mencengangkan hasil pertambangan PT Freeport Indonesia ya guys. Tapi sebelum lanjut kita ingetin lagi nih guys, buat yang belum jangan lupa subscribe. Sebenarnya tambang yang dikelola PT Freeport Indonesia sekarang dulu berawal dari ketidaksengajaan yang kata lain tidak sengaja ditemukan. Sebenarnya penjelajahan ke tanah Papua yang dilakukan oleh para ahli geologi pada saat itu yaitu untuk mencari kebenaran tentang keajaiban alam yang berada di puncak Gunung Jayawijaya, yakni salju abadi. Hal ini merujuk pada catatan pertama dari Kapten John Carter tahun 1623. Yaitu berisi di perairan sebelah selatan tanah Papua dan jauh di pedalaman ada gunung yang teramat tingginya dan pada bagian-bagian puncak yang tertutup oleh salju. Namun catatan dari Kapten John Carter ini menjadi cemoohan karena banyak yang beranggapan bahwa tidak akan ada wilayah bersalju di garis khatulistiwa. Akan tetapi catatan dari Kapten John Carter ini menjadi pemicu dari rasa penasaran para ahli untuk membuktikan kebenaran dari puncak Gunung Jayawijaya yang memiliki salju abadi. Dan setelah itu dilakukanlah beberapa ekspedisi yang dilakukan oleh para tim ahli geologi untuk menjelajah tanah Papua demi untuk membuktikan kebenaran dari catatan Kapten John Carter tersebut. Beberapa tim dari ahli geologi pada kurun waktu yang sangat lama melakukan perjalanan di tanah Papua hingga akhirnya pada tahun 1930 dua pemuda dari Belanda yakni Dosi dan Polijin memulai petualangan mereka untuk mencapai puncak atas.
Dan inilah yang menjadi awal dari pembukaan pertambangan di tanah Papua 40 tahun kemudian. Dan 6 tahun berselang tepatnya pada tahun 1936, Dosi dengan timnya tanpa sengaja menemukan iceberg, atau disebut juga Dosi membuat catatan mengenai iceberg yang berhasil ditemukannya. Namun karena peristiwa pecahnya Perang Dunia Kedua, catatan dari Dosi tersebut menjadi tidak diperhatikan. This Forbes Wilson yang bekerja untuk Freeport membaca laporan dari catatan Dosi dan sangat tertarik tentang yang dituliskannya. Dan akhirnya Forbes Wilson memimpin survei lebih lanjut terhadap tempat tersebut. Indonesia tercipta, dan pada tahun itu pula PT Freeport Indonesia memulai melakukan operasinya. Wah, ternyata berawal dari ketidaksengajaan ya guys. Jadi sangat kaya ya. Nomor 1 untuk pertambangan emas. Terus apa lagi tadi? Emas, perak, dan tembaga itu nomor 1 di dunia. Tapi pada dasarnya tetap Indonesia masih sebagai negara apa? Negara berkembang. Kalau yang sudah maju itu disebut dengan negara maju. Tapi Indonesia masih negara berkembang. Padahal sumber daya alam yang sangat melimpah. Terus apa lagi? Tambangnya nomor 1 di dunia. Ini masih banyak kekurangan yang ada di Indonesia. Oke. Selain emas, apalagi yang ada di Indonesia? Pertama, perak. Terus yang besar lagi, batu bara. Batu bara yang ada di Indonesia itu terbesar se-Asia. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada pertanyaan lain, ada satu tugas, ya. Ada satu tugas, silahkan dikerjakan di rumah. Itu tugasnya, silahkan kalian sebutkan masing-masing potensi wilayah apa yang ada di wilayah kalian masing-masing. Dikerjakan individu, soalnya potensi apa yang ada di wilayah kalian masing-masing. Potensi sumber daya alam apa yang ada di wilayah kalian masing-masing. Ya, nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Oke, sekali lagi tidak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan bukunya dikumpulkan ke depan kembali. Silahkan bersiap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtani fardudhu ilayya 'inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, Ibu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.